Sudah kelihatan, Dek? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Sudah ya? Ada berapa mahasiswa ini yang kita mulai? Sudah hadir semua? Coba dikelihatin wajahnya semua. Bisa Bapak lihat? Sebelum dimulai. Mas Teguh belum ada nih. Mas Wah, Ilham. Muhammad Farel. Belum apa ini? Sahrina belum dimulai. Irna, mana Irna? Vidya. Sahrina. Tapi belum dimulai. Tambahkan wajahnya Widya. Tanti mana Tanti? Sahrina mana ini? Ya, Pak. Tambahkan wajahnya Bapak biar tahu. Pak, sinyalnya sedang tidak stabil. Sudah ya. Oke, jadi ada berapa mahasiswa ini? Ada berapa? Ada 27, Pak. 27 sudah. Jadi semuanya 27 ya. Terus pembagian tadi pekerjaan untuk grupnya sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Mau urutan absensi atau beda-beda? Jadwalnya anunya. Halo? Pembagian grupnya sesuai dengan jadwal atau di beda-beda? Apa? Sesuai absensi, Pak. Sesuai absensi, oke. Jadi nanti tolong ketua kelas sampaikan ya ke email Bapak ya. Lewat WA sama lewat, ada 2 WA sama email ya, Dek. Oke. Sekarang saya mulai kuliahnya dulu ya. Jadi nanti saya hanya sampai jam 12. Jadi sampai sebelum sholat duhur. Nah, selanjutnya nanti Anda ngerjakan grup ya. Meskipun itu Bapak akhiri, tapi Anda tetap bekerja nanti dengan tugas yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi ngerjakin dengan teman-teman Anda sesuai dengan jam terakhir, jam 13 berapa itu? 40 ya kalau nggak salah. 13.50 ya. Oke. Oke, saya sekarang sampaikan kuliahnya. Jadi sampai jam 12 nanti tolong diingetin sampai duhur ya. Nah, oke, ini sudah dapat anunya. PowerPoint-nya sudah kelihatan, Dek? PowerPoint-nya sudah kelihatan? Belum ada, Pak. Masih di folder, Pak. Masih di folder. Sudah? Sudah, Ada, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi manajemen proyek tadi sudah saya katakan bahwa apa yang dibahas manajemen proyek, ya ini ilmu ini diperlukan kalau Anda nanti menangani suatu proyek ya. Apakah itu proyek mungkin suatu Anda proyek pribadi, mungkin Anda perwira swasta, nah menangani proyek ini. Atau Anda menjadi job seeker, menjadi pekerja. Nah, ini biasanya Anda butuhkan kalau Anda mungkin setelah Anda jadi manajer proyek ya.
tidak langsung orang Anda kerja langsung manajer project, ini tergantung nanti penilaian daripada manajemen perusahaan. Jadi kalau Anda biasanya kalau baru lulus yang biasanya engineer, Anda ke lapangan begitu ya. Kalau sudah menjadi engineer, oh cakep, biasanya Anda menjadi dari asisten manajer gitu ya. Setelah Anda cakep lagi meningkat ke manajer project. Manajer project Anda harus bisa mengendalikan project-project, biasanya juga itu ya. Itu sangat penting untuk karir Anda. Nah, ini disampaikan. Ya. Nah, di dalam manajemen project tadi apa sih? Pertama tadi merencanakan. Jadi merencanakan suatu project. Jadi kalau tidak ada perencanaan, ya biasanya mungkin bisa 50% gagal gitu ya project itu. Harus ada perencanaan. Kemudian dengan apa? Penjadwalan. Jadi dengan adanya penjadwalan itu, Anda akan tahu nanti stakeholder itu siapa? Stakeholder itu ya yang punya proyek, ya. Kapan proyek itu selesai? Mungkin dari hari per hari atau minggu per minggu atau bulan per bulan atau siklusnya ketahuan kapan itu. Sehingga kalau dia dijadwal ini semua tahu. Bagi owner kapan dia harus membayar, kontraktor juga akan menerima uang seperti itu ya. Penjadwalan. Ini penting, sangat penting. Kedua, pengendalian. Nah, pengendalian itu bisa kalau Anda jadi manajemen project bisa mengendalikan apakah proyek yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan jadwal atau terlambat atau lebih cepat begitu ya. Kalau lebih cepat ya bagus Anda atau pas sesuai dengan ini. Jangan sampai terlambat. Kalau Anda terlambat berarti presentasi atau kecakapan Anda jadi penilaian. Mungkin kalau pengendalian proyeknya nggak benar, Anda terlambat proyek, mungkin banyak yang jadi masalah. Pertama, ownernya akan terlambat begitu ya. Anda terlambat ya dia rugi karena proyeknya setelah proyek itu kalau ya maka banyak pihak yang dirugikan. Pertama adalah yang proyek bagi perusahaan Anda nanti rugi juga kalau terlambat. Terus yang kedua, ownernya juga rugi kalau terlambat gitu. Yang harusnya dia sudah terima masukan karena proyek Anda terlambat ya dia tidak bisa terima masukan, komplain begitu ya. Nah, kalau komplain, kalau yang paling biasanya Anda akan kena penalti. Penalti itu berapa? Itu biasanya 1/mil dari nilai proyek per hari. Jadi kalau Anda misalkan terlambat 1 bulan ya berarti 31 hari 31% per mil, 30 per mil gitu ya dari nilai proyek. Nah, biasanya maksimal adalah 5% dari nilai proyek begitu ya. Nah, nilai proyek tergantung berapa miliar begitu ya, proyek maka sangat besar. Kalau misalkan contohnya proyeknya itu 100 miliar, berarti Anda kena denda maksimal 5% dari 5 miliar begitu ya. Nah, sangat ini oleh karena itu harus dikendalikan gitu ya. Itu prinsipnya ini. Terus kemudian nanti kalau tidak jelas Anda langsung tanya saja ya. Tanya saja. Jadi tapi kalau nggak ada yang nanya Bapak lanjutkan saja gitu ya. Oke. Nah, pendahuluan manajemen sebagai ilmu mengelola suatu kegiatan yang skalanya dapat bersifat kecil atau bahkan sangat besar, mempunyai ukuran tersendiri terhadap hasil akhir. Jadi manajemen. Jadi manajemen itu pengelolaan. Jadi kalau Anda nanti biasanya yaitu tadi saya katakan kalau Anda jadi manajemen project itu tidak langsung lulus Anda diberikan, tapi biasanya Anda jadi engineer dulu, Anda kerja, nanti setelah Anda beberapa proyek itu satu proyek itu Anda sebagai engineer pekerja, kemudian Anda nanti di proyek berikutnya mungkin dari supervisi pengawas gitu ya. Pengawas bagus, Anda akan dilakukan dari manajer project. Manajer project Anda berhasil dengan bagus, maka Anda akan menangani beberapa proyek pengawas atau proyek-proyek begitu ya. Kalau Anda dari pengawas proyek benar bagus, ya mungkin jadi manajer operasi.
dari manajer operasi orang kedua, dari manajer operasi mungkin Anda bisa jadi direktur utama atau begini ya. Nah, direktur utama sudah bagus ya Anda menjadi komisaris mungkin begitu. Perkembangan ilmu pengetahuan tentang manajemen berjalan beriringan dengan perkembangan praktis yang terjadi sehari-hari dalam laju kemajuan implementasi prinsip-prinsip manajemen pada masyarakat. Jadi ilmu ini sangat diperlukan kalau nanti Anda sesuai dengan karir Anda menjadi manajemen suatu proyek. Ya. Nah, definisi aspek-aspek dalam manajemen proyek. Jadi ini ada definisinya. Nanti kalau kita sudah sebutkan, jadi Anda sudah satu pola pikir yang sama, gitu ya definisinya. Ya, ini definisinya supaya Anda mengerti dalam nanti kalau berikutnya ada istilah-istilah ini tidak menjadi hal yang berbeda. Jadi begitu ya. Manajemen itu apa ya? Dimaksud manajemen itu adalah suatu ilmu pengetahuan tentang seni pemimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Jadi manajemen itu seni, ya, seni. Jadi setiap orang itu mempunyai seni yang berbeda. Jadi meskipun Anda nanti lulus TPTL, mungkin setiap orang mempunyai seni yang berbeda-beda. Ini seninya ya. Jadi tidak hanya pinter saja, tapi seni. Jadi seni itu ya ada faktor di luar kepintaran ya. Jadi seninya bagaimana Anda bisa mengelola apa ya sumber-sumber daya yang terbatas. Jadi kalau Anda nanti menangani suatu proyek, semuanya terbatas. Manusia SDM-nya tidak semua Anda dapatkan. Mungkin hanya terbatas tenaga ahli, mungkin hanya dibutuhkan tenaga ahli yang diperlukan. Tidak boleh terbatas karena apa anggarannya juga terbatas. Jadi seninya begitu. Ya, terbatas. Uangnya juga terbatas, tidak bisa kamu tanpa terbatas begitu ya. Jadi oleh karena itu harus ada seninya. Bagaimana saya melaksanakan dengan terbatas sumber daya tadi? Apakah ya sumber daya SDM yang mengelolanya, keuangan juga terbatas suplainya, mengelola aspek lingkungan juga terbatas begitu ya. Nah, sehingga ada aspek-aspek yang saya sebutkan tadi terbatas sehingga keterbatasan itu Anda dapat menjalankan sasaran yang efektif dan efisien. Sasarannya apa ya? Yang kemarin nanti kita sebutkan jadi sasaran hasilnya, waktunya terbatas begitu ya, keuangan terbatas. Begitu. Nah, tujuan manajemen itu apa sih kita pelajari? Mendapatkan metode atau cara teknis yang paling baik agar dengan sumber-sumber daya yang terbatas diperoleh hasil maksimal dalam hal kecepatan. Nah, ini jadi apa outputnya? Kecepatan. Jadi artinya waktu kita suatu proyek itu ditentukan waktunya. Semakin cepat dengan deadline semakin bagus. Ya. Jadi, terus penghematan. Nah, penghematan dari segi segala aspek. Dari apa? Dari finansial, ya, penghematan dari segi finansial, waktu dan sebagainya. Keselamatan kerja secara komprehensif. Jadi keselamatan. Anda tidak boleh misalkan waktunya lebih cepat tapi mengorbankan jiwa. Ada yang sakit ataupun ada yang celaka. Ya, kemudian ada yang celaka, ada yang meninggal, itu dihindari. Ya. Itu manajemennya, itu seni. Ya. Jadi Anda harus tadi mendapatkan hasil yang dengan kecepatan yang lebih cepat, penghematan dari segi finansial, sumber-sumber dayanya, dan keselamatan. Jadi tidak ada yang luka ataupun yang meninggal. Itu yang seninya di situ. Ya. Unsur-unsur manajemen apa ya? Ini ada 4 ya. Sumber perencanaan, jadi planning. Jadi nanti Anda harus nanti kita dari sini outputnya ini harus ada merencanakan. Nanti saya kasih bagaimana Anda merencanakan planning. Jadi suatu pekerjaan Anda harus nanti dengan bergrup, membuat perencanaan, kemudian mengorganisasi. Jadi mengorganisasi, kemudian pelaksanaan, aquating. Jadi kalau dari sini pelaksanaan ya mungkin
nanti dengan artinya kalau Anda mendapatkan perencanaan yang bagus dan mengorganisasi yang bagus, mungkin pelaksanaannya itu tinggal jalan sesuai dengan planningnya. Ya. Nah, biasanya Anda harus bisa memplanningkan planning A, planning B, planning C. Kalau planning A gagal, maka harus planning B gagal, harus planning C. Begitu ya. Kemudian mengendalikan. Nah, kalau mengendalikan itu sudah pelaksanaan, jadi kita nanti pengendalian, jadi prosesnya yang kita nanti di dalam kuliah ini mungkin merencanakan dan mengorganisasikan, ya. Nah, pelaksanaan ya dari pelaksanaan dari perencanaan Anda. Nah, ini ada proannya. Pertama input. Nah, input dari proyek itu apa sih yang harus Anda kerjakan? Tujuannya apa? Nah, Anda harus dapat tujuan dari proyek itu apa. Kemudian sasarannya harus diidentifikasi. Kemudian informasi. Nah, informasi itu apa aja yang dari tadi harus didapatkan. Kemudian data serta sumber daya. Jadi datanya apa aja yang diperlukan. Misalkan tadi contohnya, tadi saya kasih contoh, misalkan proyek Anda mendapatkan proyek untuk membangun misalkan pembangkit, akan berbeda dengan Anda melakukan konsultasi audit energi, begitu bisa ya sumber dayanya. Kemudian fungsi manajemen proyek. Nah, fungsinya apa sih manajemen proyek? Nah, ini ilmu kita merencanakan. Jadi sebelum proyek itu dilaksanakan harus direncanakan dengan baik. Kemudian mengorganisasikan. Mengorganisasikan apa ya? Mengorganisasikan jadi sumber daya kita, SDM-nya, keuangannya, gitu ya, pengadaan alat-alatnya, cara membangun konstruksi, nanti kita akan ada pengendalian. Nah, mengendalikan itu diperlukan apa? Kalau di dalam pelaksanaan itu kita tidak sesuai dengan jadwalnya, berarti apakah kita misalkan, ternyata kita terlambat. Terlambat itu karena apa? Apakah karena keuangannya yang terlambat, ataukah karena SDM-nya kurang? Nah, itu harus bisa dikendalikan. Karena apa? Mungkin ada di situ ada suatu mungkin ternyata musim hujan sehingga terlambat, atau dari kondisi alam sehingga kita proyek itu terlambat. Ya, cara mengatasinya apa? Begitu ya. Ini mengendalikannya. Kemudian output. Nah, ini adalah optimasi. Optimasi itu artinya apa? Pengeluarannya efektifnya bagus, artinya dari segi biaya mungkin lebih kecil gitu ya. Ini optimasi ya. Kinerja proyek ya, kinerja kita hitung kinerjanya bagus atau tidak, jadi dinilai nanti. Kemudian dari biaya, nah, biayanya apakah sesuai dengan anggaran atau mungkin lebih sedikit dari yang dianggarkan. Misalkan kinerja proyek, misalkan Anda di dalam proyek ini Anda ditargetkan untuk melaksanakan proyek ini misalkan 100 juta. Ternyata Anda selesai itu hanya kurang dari 100 juta, misalkan 80 juta. Berarti bagus. Tapi ternyata membengkak 150 juta. Berarti ada sesuatu miss. Kenapa itu? Apakah itu kesalahan dari manajemen proyek atau mungkin dari hal yang tidak terduga begitu ya. Nah, kalau tidak terduga berarti artinya apa? Anda menganggarkan kurang jeli. Nah, itu dari situ ya. Terus mutu. Nah, mutu itu biasanya suatu proyek itu sudah ada standarisasi mutu pada waktu awalnya itu. Saya harus melakukan ini seperti ini. Misalkan mutunya kualitas A atau kualitas B, kualitas C sesuai dengan anggarannya. Ngerti nggak? Nah, kemudian safety. Dari safety ini khususnya ini sangat biasanya tidak boleh ada kejadian. Ini contohnya ini Bapak mungkin ini saya pengalaman ya. Ini pengalaman cerita pengalaman Bapak. Bapak misalkan ada audit, kan Bapak ini bekerja banyak di konsultan internal untuk audit energi. Nah, Bapak itu dapat kerjaan untuk audit energi di pembangkit Salak dan Derajat. Gitu ya. Cerita benar ini. Ternyata pada waktu untuk mengaudit itu di Derajat itu harus dites itu. Harus dites. Bapak pasang tenaga ahli itu nama A, B, C gitu ya, tenaga ahli. Ternyata di Derajat itu adalah letaknya di
di sana di Garut ya, dekat Garut. Daerahnya mungkin dari Garut sekitar 1 jam perjalanan ke atas gitu ya. Pada waktu tes kesehatan Bapak lolos karena Bapak memang ada penyakit di situ, ada penyakit tekanan darah tinggi, kemudian kencing manis, kolesterol Bapak lolos. Kenapa lolos? Karena mungkin dianggap meskipun Bapak pada waktu itu tekanannya normal, terus kemudian kencing manisnya memang agak tinggi ya, tapi karena daerahnya itu dekat kota maka Bapak diperbolehkan. Tetapi di Salak di sana itu daerahnya remote, dekat pembangkit PLT panas bumbunya dekat gunung, untuk mencapai ke Bogor itu sekitar 3 jam perjalanan, jadi lah jauh. Nah, karena dinilai mungkin ada masalah, kencing manisnya tinggi, maka Bapak tidak boleh ikut begitu ya, seperti itu, hal seperti itu. Jadi safety. Jadi kalau misalkan anfal, nanti sakutnya dibawa dari PLTP tempat proyek dengan ke Bogor, rumah sakit jauh, jadi tidak diperbolehkan. Atau ada juga yang tenaga ahli saya kemarin, ada tenaga misalkan Bapak B lah saya sebutkan, tenaga tekanannya tinggi 170, sedangkan normalnya itu 120, ya tidak boleh berangkat. Hal seperti itu yang ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya Bapak lanjutkan. Ingin bertanya Pak, Ya, dalam manajemen proyek ini apakah ada unsur-unsur seperti untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi gitu Pak, misalkan dari proyek yang selesai lebih cepat dan biayanya yang lebih sedikit dari yang dianggarkan, begitu Pak? terus jadi itu merupakan kalau kamu jadi manajemen proyek, kalau Anda bisa optimasi seperti itu, biasanya Anda misalkan bekerja di suatu perusahaan A begitu, Anda jadi manajer proyek begitu. Ternyata ada Anda bisa mengoptimalisasi, misalkan dari anggarannya tidak, Anda sudah tahu ini 100 misalkan proyek 500 juta gitu. Anda ternyata bisa menyelesaikan tidak 500 juta ya, mungkin hanya 400 juta begitu ya. Jadi ada saving 100 juta. Biasanya Anda dapat bonus itu. Nah, jadi pelaksanaan untuk manajer proyek misalkan dapat manajer proyek 30%, yang 70% untuk di bawah manajer proyek. Terus yang kedua, yang penting karir Anda akan meningkat. Kalau ada proyek yang lebih besar lagi, Anda akan ditunjuk jadi manajer proyek. Nah, biasanya seperti itu kalau Bapak yang pernah ada bonus lah. Tapi kalau kebalikannya, Anda 500 juta, ternyata Anda anggarkan keluar dari 600 juta. Anda manajer proyeknya dinilai jelek gitu ya. Mungkin Anda harus turun lagi, tidak jadi manajer proyek, karena menjadi wakil atau menjadi di seluruh proyek lain, tapi jadi manajer proyek, mungkin jadi wakilnya atau jadi apanya, belajar lagi di bagaimana mengefisienkan suatu proyek. Jelas ya, oleh karena itu namanya seni. Jadi setiap orang berbeda-beda. Dikasih sumber SDM, seninya bagaimana? Nah, gimana? Contohnya yaitu tadi, mungkin Anda jadi manajer, mungkin tidak baik dengan bawahan Anda, sehingga bawahan Anda mungkin, wah ini biarin aja, ada perintah ya tapi tidak nggak dijalankan, gitu ya. Bisa juga memboikot begitu, sehingga yang harus waktunya 1 bulan diselesaikan 1,5 bulan. Nah, itu biasanya seni. Jadi orang pimpinan, jadi penting juga. Misalkan kalau ada belajar di himpunan gitu kan, ada pekerjaan ya itu bisa Jadi tidak hanya ilmu yang Anda dapatkan di teori, mungkin Anda tadi orang yang biasanya sudah selalu berhubungan dengan teman-teman, sudah mengorganisasi dengan baik, itu mungkin ada faktor itu gitu ya. Tidak, mungkin ilmunya biasa-biasa, tapi kalau menangani proyek dia baik dengan yang teman-temannya yang lain, dengan bawahannya, sehingga semangat bawahannya. Jelas ya? Pertanyaannya terjawab, Mas Fasya? Terjawab Pak, terima kasih. Apa lagi pertanyaan?
Nggak ada, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Nah, jadi manajemen project itu ada suatu seni ya, tiap orang akan berbeda. Seperti teman saya, ini pengalaman teman saya kaget juga ini waktu kuliah itu dia adalah arus kuat, teknik tenaga listrik arus kuat. Kemudian dia masuk Telkom, ya, masuk Telkom. Nah, baru 5 tahun ini saya dapat kabar bahwa dia sekarang jadi direktur utama di Telkom. Saya kaget juga, orang biasanya kalau secara logika orang teknik tenaga arus kuat tidak mungkin jadi direktur utama itu. Kalau mungkin ada nanti lihat di Google, Riri Ardiansah itu teman seangkatan Bapak, itu direktur utama, itu direktur rumah Telkom. Dia harusnya harus kuat itu. Tapi bukan orang, saya caranya ya kalau sudah manajemen itu tidak dari hanya pendidikannya, tapi tinggal tadi seninya mengelola organisasi. Jadi dia mempunyai kemampuan yang bagus di dalam organisasi, sehingga meskipun background-nya itu harus kuat, dia bisa memimpin sudah menjadi direktur utama. Begitu ya. Sering teman saya itu. Jadi dia sudah pintar. Jadi artinya memang diterima. Jadi tidak cukup hanya ilmunya. Jadi seni manajemen. Oke. Saya lanjutkan lagi. Jadi banyak teman-teman saya yang itu tidak hanya, ada juga yang kemarin teman saya yang saya juga baru tahu itu dia juga Vice President Star Energy. Star Energy ada di pembangkit ya. Star Energy itu punya pembangkit PLTP panas bumi di seluruh Indonesia itu. Nah, dia juga di sana. Ya, kalau itu sesuai dengan background-nya ya, karena dia background-nya harus kuat ya dia sini. Tapi bagus karirnya untuk menjadi manajer dari dia manajer di pembangkit itu hanya berjalan dia 3 bulan sudah diangkat lagi jadi lebih tinggi lagi. Nah itu dari tiap orang berbeda-beda. Ada juga yang mungkin dia dari masuk sampai pensiun itu hanya sebagai manajer operasi aja. Ada temannya karena untuk manajemennya ya dia dianggap hanya pintar di dalam teknis aja ya itu. Tapi kalau dia selain teknis dia bisa mengorganisasi tadi, ya bisa jadi top manajemen gitu ya. Nah, aspek dalam manajemen proyek ya. Jadi tidak hanya ini aspek keuangan. Jadi dia bagaimana mengelola aspek keuangan itu dengan baik. Jadi ilmunya ini. Jadi tidak cukup hanya orang teknik saja, ya. Aspek keuangan dia harus tahu. Ini aspek keuangan biasanya orang ekonomi, tapi dia ngerti secara garis besar bagaimana mengelola aspek keuangan itu dengan baik. Artinya apa? Mengelola keuangannya itu bagus gitu ya. Sehingga dia bisa keuangan, misalkan tadi bagaimana mengelola keuangannya, anggaran biayanya. Nah, biayanya itu kan kompleks ini ya. Manajemen sumber daya manusia, SDM, manajemen produksi begini, aspek harga, efektivitas dan efisien, aspek pemasaran, aspek mutu dan waktu. Jadi ada berapa aspek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia bisa mengelola 9 aspek ini gitu ya. Kalau Anda hanya teknik, hanya mungkin salah satu, mungkin aspek manajemen produksi. Ngerti nggak? Kalau Anda hanya ahli tekniknya, mungkin hanya Anda berpikir bagaimana produksinya, misalkan Anda kerja di pembangkit. Mungkin hanya Anda di aspek manajemen produksi, sehingga pembangkit itu hanya memproduksi listrik sampai nominalnya begitu. Tapi kalau hanya menguasai satu aspek ini ya Anda jadi tadi yang saya katakan, Anda jadi engineer terus ya, engineer sampai pensiun dan engineer terus sampai mungkin manajemen operasi aja gitu ya. Anda ilmunya nih. Tapi Anda harus dapat ini. Nah, ini dapat dari mana? Nah, biasanya kalau Anda sudah kerja nanti Anda akan di training gitu ya, ada training, oh aspek keuangan Anda harus dapat bagaimana mengelola keuangan yang baik. Anggaran biaya ya Anda harus tahu bagaimana aspek-aspek pada pembiayaan itu. Ada manajemen sumber daya manusia, karena Anda mengelola sumber daya manusia dengan baik gitu ya. Anda bagaimana menyemangati anak buah Anda sehingga
anak buah Anda merasa tidak hanya diberi tugas tapi juga dikasih reward yang bagus. Ya, itu seninya kan begitu. Nah, aspek harga, menentukan harga. Jadi anukan dari tadi ya, harga sehingga Anda ada proyek itu ada harga, berarti harganya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang Anda anukan, tetapi Anda masih dapatkan keuntungan. Ya, efektivitas dan efisien. Efektivitas orang lain selesai proyek itu misalkan setahun, Anda bisa menyelesaikan dalam waktu kurang dari setahun, mungkin 9 bulan atau 10 bulan itu bisa. Aspek pemasaran ya, aspek pemasaran Anda akan dites nanti untuk mencari apa proyek-proyek gitu ya, proyek-proyek lain untuk meng-create proyek-proyek ya, bisa seperti itu. Aspek mutu ya, mutunya biasanya sudah ada untuk mengerjakan proyek itu, mutunya harus seperti apa, Anda menangani mutunya. Sebentar ya, sebentar. Halo, apa dulu? Ya. Ya. Kenapa? Siapa? Terus? Terus apa? Oh, rapid. Oke, antigen ya. Terus? Tapi kan Bapak sudah nggak ikut ke sana. Ya. Terus biayanya? Biayanya? Oh ya, udah nanti saya lagi kuliah ya. Sebentar ya, nanti saya tanya. Tapi kan kamu semuanya sudah dites lagi. Ya, itu nanti saya hubungin ke Mbak Rahma ya. Ya. Assalamualaikum. Oke ya. Nah ini jadi ada aspeknya dalam manajemen proyek itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 aspek yang harus dikelola sebagai manajemen proyek. Nanti ya, jadi tidak hanya satu ya, hanya banyak ini aspeknya ada 9 aspek. Keuangan, anggaran biaya, manajemen sumber daya manusia, orangnya, kemudian manajemen produksi, harga, efektivitas, efisiensi, pemasaran, mutu, dan waktu. Ya. Nah, karakteristik dan siklus proyek. Berikut ini adalah jenis proyek berdasarkan komponen kegiatan ya, komponen kegiatan utama dan produk akhir. Jadi banyak nanti karakteristik proyek ini akan berbeda dengan proyek-proyek itu berbeda ya. Nah, ini ada proyek-proyek ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 proyek yang berbeda. Jadi kalau nanti Anda harus menangani proyek konstruksi. Ya, jadi misalkan konstruksi Anda menangani contohnya dapat Anda proyek untuk membangun suatu mikrohidro begitu ya. Nah, Anda nanti di bagian apa desainnya konstruksi. Ini contohnya ya, konstruksi di situ. Atau Anda ada Anda membangkit PLTD atau apa ada di si konstruksi. Proyek industri manufaktur, jadi industri. Jadi ada orang mau membangun suatu pabrik misalkan ya, pabrik baterai. Nah, atau pabrik industri apa industri itu. Nah, Anda nanti di dalam proyek itu akan karakteristiknya akan berbeda ya dengan konstruksi.
Kemudian proyek penelitian dan pengembangan. Nah, contohnya Anda penelitian dan pengembangan, misalkan untuk proyek-proyek penelitian, misalkan penelitian tentang misalkan potensi penelitian untuk misalkan Anda konsultan untuk penelitian potensi misalkan pembangunan mikrohidro di situ. Jadi konsultan untuk menentukan mungkin Anda sebagai konsultan begitu untuk FS visible study di situ untuk pembangunan rencana pembangunan suatu pembangkit mikrohidro. Karena berbeda nanti dengan konstruksi ya. Nah, kemudian proyek padat modal. Jadi padat modal itu adalah memberikan biaya yang sangat tinggi ya, padat modal ini. Ya, ini agak beda. Proyek pengembangan produk baru. Nah, contohnya ini pengembangan produk baru mungkin Anda dilibatkan di dalam semuanya misalkan sekarang produksi baterai ya, baterai untuk pembuatan misalkan pembangunan proyek baterai untuk industri misalkan pembuatan baterai yang mungkin baterai untuk mobil yang sekarang yang terbaru ini ya ini. Proyek pelayanan manajemen. Nah, jadi contohnya misalkan Anda misalkan jadi pengawas. Jadi misalkan suatu bangunan misalkan ada konsultan manajemen itu contohnya misalkan ada kontraktor, di situ ada konsultan, misalkan konsultan pembangunan mikrohidro, kemudian di situ ada kontraktor, kemudian ini ada proyek pelayanan manajemen. Jadi untuk manajemen daripada pengawasan daripada proyek tersebut. Gitu ya. Nah, proyek infrastruktur tadi. Jadi infrastruktur yaitu tadi contohnya misalkan Anda ikut dalam pembuatan infrastruktur, misalkan tadi misalkan Anda ikut proyek misalkan pembuatan pelabuhan laut, ya itu perlu juga tenaga ahli untuk bagaimana suppliernya, terus mungkin ada jalan tol ya, seperti itu ya. Nah, kalau konstruksi mungkin Anda kerja nanti di misalkan konstruksi di bangunan hotel begitu ya, atau perkantoran ataupun dalam mall begitu itu konstruksi. Jelas ya? Ada pertanyaan di sini? Jadi ini proyek-proyek yang Anda yang mungkin terlibat nanti ke depan begitu ya. Anda ikut semua orang teknik energi bisa masuk ke dalam sini ya, ke dalam sini. Jadi ini mempunyai apa? Karakteristik dan siklus yang berbeda ya, karakteristiknya dan siklus yang berbeda-beda. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya untuk tentang aspek-aspek dalam manajemen proyek, kan sebelumnya ada tentang aspek keuangan, anggaran biaya, dan aspek harga. Apakah itu perbedaannya signifikan gitu, Pak, tentang aspek-aspeknya? Jadi apakah ada perbedaan yang lainnya gitu, Pak? Soalnya terkait kan kalau tentang keuangan, anggaran biaya sama harga terkait keuangan juga gitu Pak. Jadi apakah ada perbedaan yang khususnya gitu Pak? Oh ya, bagus. Jadi gini, contoh nih. Anda nanganin misalkan nanti saya kasih contoh misalkan ada suatu pekerjaan gitu ya. Maka di sini misalkan harga ya. Nanti Anda manajemen project yang akan ini kamu siapa namanya yang mengajukan pertanyaan? Fahira, Pak. Apa? Fahira. Mahira coba misalkan saya nyuruh. Mahira ini ada project misalkan contoh audit energi di Pongkor misalkan. Ya. Kamu buat contoh penawaran harga. Ya. Berarti kamu harus nyusun, kamu menawarkan harga berapa sih untuk audit di Pongkor itu? Nah, maka kamu harus bisa menyusun di situ anggaran yang diperlukan apa, berarti SDM-nya berapa, terus kamu tenaga ahlinya ada berapa, terus kamu tenaga ahlinya butuh berapa, tenaga supervisornya, teknisi, misalnya pekerjaan itu 3 bulan, kamu harus mengajukan harga pembayaran orang tenaga ahli dan yang melaksanakan itu ya penunjangnya berapa, terus sewa alat berapa, untuk transportasi, akomodasi selama mengerjakan di situ berapa, sehingga keluar total harga penawaran berapa.
Ngerti nggak? Nah, oh ternyata untuk audit itu selama 3 bulan diperlukan anggaran sekitar ternyata 300 juta. Nah, aspek anggaran biaya ya kamu tentukan tadi, Bapak, kamu harus bisa menentukan berapa honornya untuk setiap tenaga ahli, berapa sewa alat, berapa akomodasi akomodasi hotelnya, kemudian harus sewa mobil berapa, itu anggaran biaya itu. Ngerti nggak? Nah, aspek keuangan, nah, mungkin kamu perlu untuk anggaran pertama ke sana, mungkin sebelum itu jalan, kamu harus perlu keuangan. Berapa yang dibiaya itu di breakdown lagi. Oh, untuk persiapan, contohnya, oh saya untuk perlu sebelum berangkat, saya akan perlu persiapan, misalkan tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu mungkin tes kesehatan umum, di situ harus tes COVID, segala macam. Ya, harus tes COVID segala macam. Nah, terus kemudian harus sewa alat, kemudian harus perjalanan untuk sewa kendaraan, keuangan itu dibutuhkan berapa? Nanti pada sebelum berangkat dibutuhkan anggaran berapa? Nanti pada waktu setelah itu dibutuhkan biaya berapa sampai akhir gitu. Jelas. Jadi di situ harus tahu gitu semuanya manajemen, karena yang mengelola ini kalau Anda nggak tahu, kalau nggak tahu butuh berapa biayanya begitu. Kalau misalkan oh ini dikurangi, nggak bisa ini anggarannya terlalu gede, nah, Anda harus kelola itu. Jangan sampai Anda karena nggak ngerti yang harus Anda bawa uangnya, ya seperti tadi. Contoh seperti itu tadi, ya. Kita survei dulu. Jelas pertanyaannya? Jelas jawabannya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya lagi, Pak. Mohon maaf, Pak, suara Bapak kecil sekali. Ya, silakan. Kedengaran suaranya? Ya, sudah jelas. Jadi kan di manajemen proyek ini sangat terkait dengan keluasan relasi ya Pak, seperti menghimpun tenaga ahli, menghubungi penyedia barang atau jasa terkait dan sebagainya. Itu caranya bagaimana ya Pak untuk menghimpun orang banyak seperti itu? Ya, oleh karena itu kamu harus tahu, pekerjaan itu harus tahu apa yang ada terlibat di situ. Nggak bisa kamu, oleh karena ini perlu, oleh karena itu tadi Bapak jadi manajemen project, Anda harus terlibat dulu pernah melakukan begitu. Nggak bisa langsung Anda lulus jadi manajemen project, nggak tahu. Pertama Anda harus pengalaman dulu di lapangan, apa sih yang diperlukan gitu ya. Contohnya ini, Anda mau ada pekerjaan misalnya audit energi. Ya, Anda tahu apa sih audit energi itu, apa yang dilakukan Anda harus tahu. Tahapan-tahapannya harus tahu gitu. Contoh misalkan audit energi. Anda sudah dapat pelajaran audit energi belum? Belum, Pak. Oh, belum. Apa yang pernah kamu dapat kerjakan? Proyek. Nah, jadi Anda harus tahu, menjadi manajemen proyek harus tahu apa yang harus dilakukan begitu. Ya, contohnya nih yang paling sederhana kalau Anda belum tahu, misalkan Anda mau buat kopi, sederhana ya, mau buat kopi. Jadi Anda harus perlukan apa itu kalau buat kopi? Harus tahu. Kalau nggak tahu apa yang dilakukan, cara membuat kopi yang Anda bingung. Berarti kalau Anda membuat kopi yang diperlukan adalah air panas, ya. Kemudian harus Anda buat ada kopi, ada gula, begitu ya. Nah, air panas. Berarti kalau air panas diperlukan bagaimana? Ya, ada caranya. Apakah air panas itu berarti kamu harus membuat air panas, pikir air panas. Berarti kamu harus merebus air dulu. Mau pakai kompor atau pakai pemanas gitu. Ya. Kalau nggak ada kalau ada, Anda harus berpikir, oh yang orang satu, oh saya harus beli kompor dulu. Nah, kompornya apa? Kompor gas LPG. Berarti kalau buat gas kompor LPG, berarti saya harus menyediakan kompor gas, kemudian harus menyediakan gas LPG gitu. Tapi orang lain, saya untuk air panas gampang aja, saya membuat
kompor membuat teko yang pemanas, beli teko pemanas. Kan beda-beda setiap orang seninya itu. Oh, saya membuat elemen pemanas saja, ngerti nggak? Atau pakai teko pemanas langsung. Terus saya sediakan gula, begitu. Ada orang yang praktis lagi, oh kalau membuat kopi daripada itu beli aja langsung, nggak usah beli macam-macam, kan harganya berbeda. Nah, saya beli ke warung, beli aja langsung kopi, mungkin harganya 3.000 atau 5.000 sudah selesai minum gitu. Nah itu kan seni, orang seni-seni begitu. Oh tapi kan lokasinya mungkin terpencil, nggak bisa di situ ada nggak orang jualan kopi. Nah itu juga yang ngerti nggak? Nah itu terjawab di situ. Nah, jadi setiap orang seninya berbeda-beda. Setiap tadi membuat kopi aja. Membuat kopi ada prosedurnya bagaimana membuat kopi. Membuat kopi, oh nanti tersedianya membuat kopi, ada tersedia kopi pada pagi hari dan siang hari. Apakah kamu membuat sendiri atau kamu mau beli atau mau kamu pakai Grab atau dijual, ya itu seni dari orang itu. Sehingga bagaimana kalau akan konsekuensinya keuangannya akan berbeda-beda gitu ya. Anggarannya berbeda-beda gitu. Maka harganya akan berbeda-beda gitu. Nah itu ada seninya mengelola begitu. Kalau mengelola sendiri berarti kamu sudah sibuk, maka perlu ada pembantu untuk membuat kopi. Atau praktis langsung pesan aja begitu. Nah itu kan, itu harus tahu apa yang kamu harus tahu. Oleh karena itu tidak bisa jadi manajer proyek itu langsung kamu lulus langsung jadi manajer proyek, nggak mungkin. Kamu harus tadi Bapak engineer dulu, mungkin dari perencanaan dulu. Setelah perencanaan Anda ikut supervisi, mengawas sudah bagus, Anda naik lagi predikat jadi mungkin asisten manajer dulu, bagus jadi manajer proyek. Jadi penuntut ini harus tahu begitu deh, nggak bisa langsung. Tapi ini ilmunya ke atas. Oke, ada lagi? Bagus pertanyaan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Tadi kan yang sebelumnya Tasya tanyakan pas pertanyaan pertama itu apabila misal dalam manajemen proyeknya itu berlangsung lebih cepat dan dana yang dianggarkannya itu terdapat sisa gitu atau keuangannya itu lebih kecil daripada yang dianggarkan, kan akan bisa mendapatkan bonus dalam pendapatan ataupun jenjang karirnya akan meningkat. Nah apabila kalau misalnya dalam manajemen proyeknya itu terjadi masalah, misal waktunya menjadi lebih lama ataupun terjadi suatu kecelakaan dan atau misal dana yang dipakainya itu ternyata lebih dari dana yang dianggarkan. Itu misalnya apabila terdapat sanksi hukuman ataupun sanksi denda, biasanya dibebankan kepada siapa ya Pak? Apakah ke manajer proyeknya itu sendiri atau dibagi rata dengan anggotanya atau seperti apa Pak? Cukup. Nah itu, jadi kalau ada terjadi kerugian, itu kerugiannya ada ditimpa ke siapa gitu ya? Ya, maksudnya begitu ya? Iya Pak. Ya, jadi itu biasanya dinilai Mas. Dinilai apakah itu kesalahan dari manajer proyek atau di luar ke manajer proyek. Contoh nih, ini yang baru saya terima dari ada telepon. Saya lagi ngerjain proyek nih, tadi di kerjaan di Derajat. Nah itu contohnya saya sudah tes kesehatan untuk COVID. Ya, tes COVID. Nah, tes COVID semuanya lolos, tidak negatif tentang COVID ini. Sudah saya bilang. Satu tes COVID itu 300.000. Kalau saya bawa orang sekitar 10 orang, berarti untuk tes kesehatan butuh berapa? 10 kali 300.000 berarti 3 juta. Jelas ya? Nah, saya barusan tadi ada telepon dari staf saya yang di lokasi. Sekarang pekerjaan dihentikan. Karena apa? Karena terjadi di situ ada yang kena COVID. Ada yang kena COVID sehingga pelaksana yang 10 orang tadi harus tes ulang lagi, COVID diberhentikan. Ya, karena apa? Tes COVID. Berarti kalau saya tes COVID berarti saya harus mengeluarkan biaya lagi nih 3 juta.
yang di luar anggaran saya yang patut prediksi. Iya kan? Nah, itu kesalahan dari siapa itu? Manajer project, saya sebagai manajer project, atau dari itu biaya yang artinya tidak saya duga sebelumnya. Ya, Mas. Kalau menurut saya itu tidak terduga, Pak. Iya, jadi bukan kesalahan saya. Saya hanya menganggarkan itu. Jadi seperti itu ya. Kalau itu ya artinya pertama ya konsekuensinya ya artinya keuntungan saya atau nanti anunya manajemen anggaran biaya saya meningkat, minimal akan kepotong 3 juta yang tidak saya anggarkan. Itu bukan kesalahan saya. Tapi contohnya lagi misalkan nih, nah, untuk survei di sana diperlukan waktu 5 hari. Saya anggarkan 5 hari sudah cukup. Ternyata pelaksanaannya harus 7 hari. Sehingga saya harus menambah biaya 7 hari. 2 hari lagi. 2 hari di sana saya harus menyewa hotel. Terus kemudian sewa mobil nambah 2 hari. Hotel 2 hari. Makan 2 hari kalikan orang menambah. Sehingga butuh biaya 10 juta lagi. Itu kesalahan siapa itu? Nah, Mungkin itu kesalahan dari manajemen manajer, proyek. Iya, manajemen proyek nggak bisa ngatur anak buahnya yang harusnya selesai 5 hari, ternyata melebar sampai 7 hari. Gitu. Berarti saya tadi beda-beda sama ruginya, tapi dinilai. Mana yang menyebabkan kesalahan dari manajemen proyek karena tidak bisa mengendalikan waktu. Gitu. Sehingga membengkak 2 hari banyak kalau 10 orang. Berarti kalau 10 orang nggak bisa nilai. 10 orang berarti penginapannya aja berarti 1 kamar 2 orang. Berarti butuh 5 kamar per hari. 1 harinya hotelnya minyakan 600.000. Berarti untuk hotelnya aja 5 kamar kalikan 600.000 berarti sudah 3 juta. Makanya misalnya 1 orang 500.000. 500 sehari berarti 5 kalikan 10 kalikan 500.000 sudah 5 juta. Sewa mobil sama anunya misalnya 10 juta. Butuh 2 mobil. Jadi hitung aja. Nah, nanti kalau ada proyek lagi ya mungkin dipertimbangkan lagi untuk pimpinan proyeknya mau ini kurang cakep ini anunya orangnya ya gitu. Bisa terjawab ya. Jadi ditentukan dulu oleh karena itu. Nah, tapi kalau demikian juga kebalikannya harusnya 5 hari. Ternyata survei tapi dia cakep, dia bisa memotongkan cakep hanya butuh 3 hari. Berarti saving 2 hari. 2 hari kalikan 1 hari operasi biayanya 10 juta. Kalau berarti sehari 10 juta, berarti kalau 2 hari saving berarti dia bisa saving 240 juta. Atau dia misalkan lebih dari 2 hari berarti dia negatif 10 juta kalikan 20 juta. Nah, itu dipertimbangkan itulah. Nanti tergantung manajer proyeknya itu komitmen dengan yang perusahaan pusat gimana gitu. Ya, dipertimbangkan. Kalau enggak ya kita kena penalti sebagai manajer proyek. Kamu manajemen proyek bukannya tambah untung tapi negatif sesuai anggarannya gitu. Yang membuat anggaran siapa ya? Kita, manajer proyek itu. Gitu. Manajer proyek oleh karena itu harus pengalaman untuk proyek ini perlu berapa orang, berapa hari. Nah, itu jadi tidak ujuk-ujuk dari situ. Oleh karena itu tadi di aspek daripada anggaran tadi, anggaran biaya tadi. Nah, ada pertanyaan lagi? Halo? 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 Iya, Pak. Sudah ya, cukup ya? Cukup? Cukup, Pak. Ya, sudah ini mungkin waktunya sudah jam 12 ini waktu untuk sholat saya akhiri. Saya kuliahnya hanya saya cukupkan sekian yang menggantikan yang kemarin. Nah, tapi Anda nanti setelah istirahat Anda tetap bekerja
duduk dengan kelompok ya sampai dengan jam 13.50 ya. Tapi saya tidak menungguin. Anda dengan diskusi sama teman-teman Anda, mungkin terserah diskusinya bagaimana, kerjakan tugas tadi sampai jam 13.50. Jelas? Izin bertanya, Pak. Gimana? Terkait sistem praktikumnya itu gimana ya, Pak? Praktikumnya nanti ada tugas dari saya mungkin pertama 3 orang. Nanti 5 pertemuan itu saya. Terus kamu 10 pertemuan itu Pak Teguh dan Bu Yanti. Gitu. Ya. Sekarang baik Pak. Jadi untuk sekarang Bapak dulu ya Pak? Ya, saya dulu sampai 5 kali pertemuan. Tugas pertama itu tadi adalah membuat tadi untuk mengetahui tadi yang dinamakan perusahaan yang legalitasnya bagus itu seperti apa sih? Ngerti nggak? Nah, nanti Pak. kita Baik Pak. Itu dikerjakan, nanti Anda presentasi itu. Saya kasih waktu mungkin 30 menit, 35 menit setiap itu, jadi minggu depan itu Anda presentasi untuk yang tugas satu itu. Baik Pak. Jadi nanti pada minggu depan Anda harus presentasi itu. Ya. Kalau itu dalam bentuk nanti filenya Anda kalau bisa diselesaikan mungkin kalau ini ya hari Minggu itu harus Anda selesaikan tuh hari Minggu sebelum minggu depan hari Minggu sebelum jam 12 siang itu Anda bisa emailkan ya dalam bentuk tadi tugas-tugas tadi dalam bentuk Word atau PDF atau PowerPoint. Nanti ya ada presentasi menurut saya dalam bentuk PowerPoint. Ya, Anda presentasi masing-masing grup mungkin saya kasih waktu mungkin bisa 30 menit sampai 40 menit. Nanti siapa yang menjelaskan bergantian. Bisa diterima. Iya Pak. Ya, jadi tugasnya yang tadi saya sebutkan, Anda kerjakan dalam bentuk PowerPoint. Terus kemudian PowerPoint-nya yang bagus ya, ilustrasinya ya. Ini saya penilaiannya. Jadi PowerPoint-nya harus bagus, penjelasannya lengkap begitu ya. Nah, nanti itu langsung saya nilai, mungkin saya kasih waktu presentasi 30 menit sampai 40 menit. Jadi Anda coba presentasi maksimal 45 menit gitu ya, sehingga mungkin saya harapkan bisa selesai itu dalam 1 kali pertemuan besok. Nah, itu pertamanya itu. Anda paling cepat ya 30 menit lah ya, 30 menit supaya bisa semuanya 30 menit berarti 3 jam ya itu selesai. Ya 30 menit lah presentasinya. Anda presentasikan 30 menit bisa menjawab apa yang saya minta. Jelas? Nah, sekarang Anda kerjakan itu. Ya. Anda kerjakan, cari di internet atau apa yang tadi saya minta, gampang. Dibuat PowerPoint-nya. Nah, kalau bisa setiap orang berbeda itu. Misalkan ya, misalkan saya sudah kalau cepat saya proyek misalkan PT-nya berbeda gitu ya, jangan sama semua gitu. Cari yang duluan yang dapat, misalkan yang duluan saya pakai ini berarti laporkan ke ketua kelas siapa yang cepat dapat, laporkan ke ketua kelas misalkan oh ini sama, kamu yang terakhir suruh nyari yang lagi gitu. Ngerti nggak ini? Kok diem aja? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo? Iya Iya, Pak, Pak, bisa mengerti. dimengerti. Iya, Pak. Sudah saya cukupin sekian ya. Mungkin nanti jadi sudah masih berlanjut tapi kuliahnya sudah berhenti tapi Anda tinggal melaksanakan tugas dari tugas itu. Ya, itu sudah adzan ya, saya mau ke masjid itu. Ya deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Jangan lupa absensi ya. Baik, Pak.